Halo teman-teman Red Project, channel ini akan sharing konten-konten tentang pengetahuan dalam bisnis dan investasi seperti saham, reksadana, obligasi, surat utang negara, deposito, trading, dan juga sharing mengenai usaha lainnya. Jika kalian ingin lebih banyak video bisnis dan investasi, klik like dan komen. Serta terus up to date klik tombol subscribe dan lonceng agar setiap ada video baru kalian dapat notifikasi. Share ya setiap video kami untuk terus memberikan konten-konten yang menarik dan bermanfaat lainnya. 2 bulan sebelum itu bisa membeli sahamnya, baru bisa ikut RUPS. Nah, ini adalah contoh laporan keuangan PT Telekomunikasi Indonesia atau Telkom. Pasti semua sudah kenal di sini ya, PT Telkom. Yang mana yang di sini anak usahanya itu seperti Telkomsel. Teman-teman pasti ada yang pakai Telkomsel di sini. Nah, ini adalah laporan keuangannya. Nah, enaknya kalau kita di investasi saham, kita bisa melihat di tahun 2016 apakah Telkom itu rugi, di tahun 2017 apakah Telkom itu untung, atau terjadi peningkatan antara 2016 dan 2017. Nah, kalau seumpamanya terjadi peningkatan, otomatis harga saham itu pasti akan naik, yang pasti akan memberikan keuntungan bagi pemegang saham. Nah, ini adalah contoh dari pemberian cash dividend. Jadi dividen ini adalah laba dari perusahaan akan dibagikan kepada sejumlah pemegang saham. Meskipun teman-teman di sini hanya membeli satu lot, tapi teman-teman berhak mendapatkan dividen tersebut. Ini adalah keuntungan dari kita kalau sebagai pemegang saham. Nah, ini adalah contoh dari pembagian dividen dari Bank BRI Persero di tahun 2016. Nanti mendapatkan konfirmasi di email di sini. Jadi sangat cocok kalau saham itu di hold untuk jangka panjang, contohnya 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun. Di sini pasti akan memberikan pasif income kepada teman-teman. Nah, mungkin di sini teman-teman ada tidak yang tidak mengenal produk ini dan mungkin tidak memakai produk ini. Contohnya kayak Unilever, ada Lux, ada Sampo Clear, ada Pond's dan Walls Ice Cream. Dan juga di sini ada mie sejuta umat, yaitu Indomie. Dan Indomie ini market leader yang ada di Indonesia tentunya. Nah, di sini adalah produk-produk yang kita pakai sehari-hari. Kita selama ini kan belum menyadari kalau mungkin yang pemula, oh ternyata Indomie ini kita bisa membeli saham perusahaannya, yaitu Indofood CBP di sini. Nah, ketika gini, kalian mengkonsumsi Indomie, kalian pasti bangga kalau umpamanya, oh gimana ya kalau aku punya saham dari Indomie ini, karena kan aku mengkonsumsi setiap hari. Nah, pasti kita bangga. Terus kita juga diundang di RUPS-nya Indofood. Kita datang di situ bersama rekan-rekan investor yang sangat banyak. Dan kita juga ditunjukkan gimana sih prospek bisnis ke depan Indofood ini dalam 1 tahun ke depan. Dan juga kita juga ditunjukkan penggunaan laba dari Indofood ini akan dibagikan ke kita sebagai investor dan berupa dividen. Nah, pastinya sangat bangga. Nah, perusahaan ini adalah perusahaan yang sangat besar, di mana pasti tiap tahun memiliki keuntungan. Nah, kita lihat di sini. Di sini adalah contoh saham UNVR atau Unilever. Bagi yang pemula, mungkin di sini kenapa kok UNVR? Karena kalau perusahaan yang ada di Bursa Efek Indonesia memberikan 4 kode saham, maksudnya 4 kode huruf. Contohnya di Unilever, di 4 kodenya ada UNVR di sini. Nah, contohnya ini di tahun 2016 sempat dihargakan 7.000 per lembar saham. Berarti satu lotnya 100 lembar saham sekitar
700.000. Nah, saham sendiri pun di sini selain bisa naik terus, saham itu bisa juga naik dan turun. Nah, pengaruh apa saham itu naik dan turun? Bisa juga berpengaruh di performa dari perusahaan. Bisa juga dari berita juga. Nah, ini contoh saham Unilever yang bergerak bisa naik dan bisa turun dan bisa sampai di tahun 2018 sempat menyentuh di harga 11.200. Nah, ini yang saham kita bahas tadi di saham Indofood. Nah, harganya sekitar 6.000 di tahun 2016 dan di 2020 ini menyentuh di 10.000. Ini sempat di awal-awal sekitar bulan Maret ini jatuh. Kenapa? Karena di Bursa Efek Indonesia, khususnya di saham, semua saham mengalami penurunan harga karena terjadi pandemi corona kemarin. Tapi sekarang ini pandemi sudah mulai new normal, maka harga-harga saham sudah mulai naik. Yang tentunya ini adalah kesempatan berharga buat teman-teman yang pemula di sini untuk memulai di investasi saham. Nah, ini yang saya tunjukkan tadi di awal slide sendiri, yaitu Bank BCA. Ketika Bank BCA ini adalah perusahaan yang bagus, memiliki tingkat pendapatan yang bagus, maka Bank BCA di tiap tahunnya akan mengalami kenaikan. Contohnya yang saya bilang tadi di 2017 sempat di harga 15.000 di sini. Kalau teman-teman hold saham Bank BCA atau BBCA bisa mengalami capital gain atau keuntungan 2 kali lipat dari saham Bank BCA. Nah, ini adalah contoh saham dari Kimia Farma. Jadi saham ini tidak naik terus, tapi juga saham ini bisa turun. Alasannya ada berbagai faktor. Nah, mari kita simak kenapa kok saham Kimia Farma ini kok bisa naik. Nah, ini adalah kita sebagai pemula saham, kita harus tentunya bukan hanya sekedar masuk investasi saham. Kita harus memiliki alasan kenapa kok saya investasi di saham ini, apa alasan kita. Nah, ketika udah ada alasan, kita itu ya semakin yakin, oh ini perusahaan bagus. Nah, contohnya kenapa kok Kimia Farma ini naik. Kita dapat informasi di berita di bisnis.com bahwa Kimia Farma siap distribusikan vaksin COVID, yaitu sebelum harga sebelum ada berita harga satu lot sekitar 110.000. Jadi saham ini tidak harus mempunyai uang yang sangat mahal jutaan, bahkan ratusan ribu, 50-an ribu udah dapat satu lembar saham. Nah, kita bahas di sini yaitu saham Kimia Farma satu lot harga 110.000. Ketika sudah ada berita dan pemerintah memutuskan yang mendistribusikan vaksin COVID-19 adalah Kimia Farma, saham Kimia Farma langsung naik 3 kali lipat. Tentunya ini adalah keuntungan bagi investor saham. Di sini yang kalau seumpamanya satu lot 110.000 bisa 3 kali lipat sebesar 330.000. Kalau seumpamanya teman-teman invest di Kimia Farma 10 lot sekitar 1.100.000, ya dapatnya pasti 3.300.000. Udah naik 3 kali lipat. Nah, kita hitung di sini. Gimana sih cara menghitung capital gain dari saham? Untuk saham sendiri, minimal beli satu lot yaitu 100 lembar saham. Contohnya di harga satu lot KF atau Kimia Farma, hitungannya 1 kali 100 lembar dikali harga saham yaitu 1.100. Jadinya 110.000 per lot. Nah, ini adalah fee beli untuk sekuritas. Sekuritas ini kita kalau membeli saham, kita harus melalui sekuritas. Nah, fee beli dari sekuritas itu sekitar 0,15%. Jadi 0,15% dikali 110.000, yaitu per lot. Harganya, fee-nya untuk beli itu sekitar 165.000. Jadi untuk membeli harga satu lot di Kimia Farma sekitar 109.000. Nah, yang kita dapatkan yaitu di sini kita bahas terkait selisih beli dan selisih jual.
Contohnya kita bahas di Kimia Farma tadi, kita beli seharga 1.100, jualnya 3.300, udah naik 3 kali lipat. Ini kurang lebih hanya sekitar 2 bulanan. Nah, ini merupakan keuntungan bagi investor. Nah, harga satu lot sekitar 330. Nah, fee jualnya hampir sama dengan fee beli sekitar 0,25%. Jadi sekitar 300, fee jualnya sekitar 825. Nah, harga yang diterima setelah dipotong fee sekitar 329.000. Terus untungnya gimana? Yaitu untungnya di sini sekitar 329.000 kurangi 109.000, sekitar 219.340.000 per lot. Menarik bukan? Nah, kita coba ulas di saham lain. Kenapa kok harga itu bisa naik dan harga turun? Sekali lagi, ketika teman-teman membeli saham, teman-teman itu harus punya alasan. Kenapa kok saya investasi di perusahaan ini? Kita lihat lagi di sini contohnya satu lagi. Pak Erick Thohir ini memberitakan bahwa bank syariah yang ada di Indonesia itu akan di merger. Jadi contohnya kayak Bank Mandiri Syariah, Bank BRI Syariah, itu akan jadi satu di Bank BRI Syariah. Ketika ada berita seperti itu, harga saham pasti akan naik. Soalnya sebelum ada berita ini harganya 318.000 per lot. Nah, setelah diberitakan harga saham itu sekitar 965.000 per lot sekarang. Nah, ini hanya sekitar 2 bulanan juga, sama seperti Kimia Farma. Naiknya 3 kali lipat. Nah, selain untuk keuntungan membeli saham, kita di sini juga akan sharing resiko apa sih yang ada di dalam saham itu. Nah, contohnya kita akan bahas terkait resiko di sini adalah di perusahaan Matahari. Mungkin teman-teman di sini dulunya sering beli baju kalau lebaran di Matahari 2 tahun yang lalu, 3 tahun yang lalu. Tapi pada saat sekarang penjualan Matahari anjlok 42%. Karena apa? Karena untuk pembelian baju sekarang masyarakat lebih memilih online seperti melalui Shopee, melalui Tokopedia. Di sini kita bisa melihat alasannya kenapa kok labanya Matahari itu anjlok. Nah, pasti karena pembelanjaan online. Nah, katakanlah dia harga di Matahari ini di tahun 2017 sekitar 1.500.000. Sekarang di tahun 2020 harganya 130.000. Turunnya lebih dari 100, lebih dari 10 kali lipat. Nah, ini alasan kenapa kok ada saham yang terus naik dan juga ada saham yang turun juga. Di sini adalah merupakan resikonya. Makanya teman-teman di sini kalau di saham itu enaknya kan kita dapat informasi keuangan. Ada 1 tahun itu ada 4 kuartal. Jadi kuartal 1, 2, kuartal 3, kuartal 4. Di situ kita melihat apakah di bisnis ini Matahari ini semakin naik omsetnya dan pendapatannya atau semakin turun setiap tahunnya. Kalau setiap turun omsetnya dan pendapatannya pasti harganya akan turun. Contohnya di Matahari ini. Nah, selain untuk resiko dari investasi saham, selain untuk capital loss yaitu harga saham yang turun, ada juga perusahaan yang disuspensi oleh Bursa Efek Indonesia, yaitu disuspensi ini tidak dilakukan perdagangan sementara. Karena di sini contohnya di perusahaan Teleshop Indonesia atau dengan kode tele itu gagal bayar bunga. Akhirnya Bursa Efek mensuspensi di perusahaan tele ini. Karena di sini semua perusahaan yang ada di Bursa Efek ini diawasi oleh OJK. Jadi kalau perusahaannya gagal bayar atau apa itu pasti disuspensi. Nah, contoh lagi ada saham di SCBD ini. Ketika disuspensi itu kinerjanya tidak diperbaiki, maka saham itu bisa delisting atau dikeluarkan dari pasar modal yang ada di Indonesia. Nah, ini adalah resiko-resiko yang ada di investasi saham. Jadi bukan hanya keuntungan aja yang kita akan sharingkan, tapi ada juga resikonya yang ada di sini. Terus kita bahas, gimana sih kita memilih
perusahaan atau emiten saham yang menguntungkan. Padahal di Bursa Efek Indonesia sendiri itu ada sekitar 700 emiten dan diklasifikasikan menjadi 9 sektor. Contohnya di sektor agrikultur, ada mining seperti batu bara, terus ada di bank, itu ada beberapa sektor. Jadi teman-teman di sini bisa melihat sektor mana yang sedang bagus, yang sedang jelek. Contohnya di dalam pandemi ini, semua sektor pasti terdampak, kecuali yang tidak terdampak itu ada sektor telekomunikasi yang tentunya di masa pandemi ini dipakai untuk belajar online. Itu yang di sektor telekomunikasi ini di saat pandemi tidak terdampak. Nah, di 700 emiten ini pasti kan kita bingung, yang mana yang akan kita investasikan, apakah harus meneliti semua. Nah, Bursa Efek sendiri mengklasifikasikan itu ada yang namanya saham LQ45, di mana ini sangat cocok digunakan investasi untuk bagi para investor pemula yang ada di sini. Nah, untuk di LQ45 ini adalah 45 perusahaan saham. Itu setiap 3 bulan sekali itu dilakukan evaluasi oleh Bursa Efek, dan setiap 6 bulan sekali itu pasti akan ada 3 perusahaan yang keluar dan 3 perusahaan yang masuk. Yang tentunya ini adalah yang perusahaan yang performanya sangat bagus. Itu pasti akan masuk di LQ45 di sini. Jadi kalau teman-teman pemula, Mas, saham apa ini yang bagus? Nah, yang lebih bagusnya itu lebih baik invest di saham LQ45. Contohnya yang saya sebutkan tadi ada Bank BCA, Bank BNI, Bank BRI, Bank BTN. Di sini teman-teman juga bebas pilih. Apakah saham-saham LQ45 ini mahal-mahal? Tidak juga, karena ada contohnya di saham Sril ini, Sri Rezeki Tekstil, Sri Rezeki Isman Tbk, itu harganya sekitar 200 per lembar, dan per lotnya itu sekitar 20.000. Kalau teman-teman ingin invest di Sril ini, ya sekitar 20.000, dan teman-teman juga kalau selamanya ada RUPS, teman-teman diundang, kalau ada pembagian dividen, teman-teman juga akan pasti mendapatkan dividen itu, karena itu adalah hak dari pemegang saham. Nah, untuk gerakan Yuk Nabung Saham sendiri, ini adalah ajakan dari investasi dari Bursa Efek Indonesia. Makanya kita tujuannya memberikan edukasi agar semua teman-teman yang ada di sini bisa mengerti gimana sih investasi saham itu. Nah, mungkin di sini teman-teman udah mendapatkan sedikit gambaran. Itu kalau dari saya, ya mulai aja investasi saham, karena investasi saham tidak harus mahal. 100.000 sudah mendapatkan satu lot. Nah, itu dari saya. Mungkin bisa tambahan dari Mbak Mamel. Ada tambahan dari Mbak Mamel. Kalau ada teman-teman ada pertanyaan bisa langsung di chat. Oke, ditunggu pertanyaannya, rekan-rekan. Ya, mungkin dari rekan-rekan semua ada pertanyaan yang perlu ditanyakan atau terkait saham yang mungkin masih kurang jelas, ingin tahu bisa ditanyakan. Boleh bertanya, Pak? Oh ya, silakan. Boleh. Siapa dari mana? Saya Budi Yanto dari Situbondo. Oh ya, silakan Mas Budi. Ya pengen tahu, sebentar ya. Di mana? Sama siapa? Kamu tahu aku lagi di mana? Masih kuliah nih aja loh.
makasih. Ya, siapa lagi kalau bukan karena dan obat nyamuk kamu. Kamu lagi di mana? Ya, Bapak Budianto. Tadi yang mau bertanya silakan. Udah kamu sini, kamu jadi kebun binatang ya? Dari ingin menanyakan itu Mas tentang apa saham ini maksudnya gimana ya? Saya kurang paham. Mohon petunjuknya. Halo Mas Budi, mungkin bisa diulang pertanyaannya dan agak dikerasin lagi Mas. Oke. Oh, ini harus pakai handset ya? Sebentar. Ini Mas. Mungkin ya silakan Bapak. Tentang ini dari Nak Kiki yang di Surabaya. Nah, saya pengen tahu tentang apa ini saham ya. Pengen tahu tentang itu apa ini sebenarnya. Halo? Halo? Ya Pak. Ya Pak, jadi pertanyaannya apa itu saham? Betul seperti itu Pak? Ya, betul, betul. Oh iya, iya, iya. Oh iya, iya. Jadi tadi kita sudah jelaskan Betul, Mas. Saham. Mungkin saya bisa jelaskan Ya. sebentar Pak. Proses. Harus dikatakan. Mas, kamu nggak ikut ini? Kamu nggak ikut ini? Kenapa? Iya, itu. Kan bisa langsung. Nah ini kita memberikan penjelasan apa itu saham. Yaitu saham itu penyertaan modal seseorang pihak dalam suatu perusahaan atau perseroan terbatas. Dengan menyertakan modal itu, maka pihak tersebut bisa mengklaim atas pendapatan, klaim aset perusahaan, dan berhak ikut RUPS. Jadi begini Mas, intinya kalau Pak Budi ini ingin membeli saham suatu perusahaan, maka Pak Budi adalah merupakan suatu investor dari perusahaan tersebut. Nah, ketika sudah membeli saham, Pak Budi itu sudah bisa melihat bagaimana sih pendapatan di perusahaan tersebut. Apakah pendapatan perusahaan tersebut itu untung atau rugi. Nah, di sini Pak Budi bisa melihat karena Pak Budi sebagai pemegang saham yang ada di sini. Nah, sebagai pemegang saham, kalau Pak Budi membeli di suatu perusahaan, maka Pak Budi berhak untuk mengikuti RUPS di sini. Nah, ini adalah contoh undangan dari RUPS. Contohnya kalau Pak Budi di situ Bondo membeli saham dari Bank Jatim. Nah, Pak Budi sendiri adalah investor dari Bank Jatim tersebut. Nah, Pak Budi juga berhak diundang di rapat umum pemegang saham dari Bank Jatim ini. Biasanya di Surabaya. Kalau kemarin itu dihadiri oleh Bu Kofifa membahas terkait pergantian direksi, terus membahas terkait setahun ke depan ini bagaimana strategi perusahaan. Nah, kami ini adalah Pak Budi bisa istilahnya itu sebagai investor yang ada di situ. Nah, untuk di sebagai pemegang saham pada saat RUPS ini perusahaan menyampaikan terkait laba di tahun sebelumnya. Nah, laba di tahun sebelumnya contohnya ini laba dari Bank Jatim sejumlah 1 triliun. Nah, 1 triliun itu akan dibagikan di pemegang saham. Nah, ini keuntungannya kalau kita membeli saham di suatu perusahaan, maka kita akan mendapatkan dividen dari perusahaan tersebut.
Mungkin itu dari saya. Nah, ini adalah contoh dari Telkom. Nah, Pak Budi pun sebelum membeli saham di suatu perusahaan, Pak Budi bisa menganalisa dari pendapatan dari perusahaan itu. Mungkin Iya, ada iya. dari Mbak Mamel. Terus per harganya berapa itu? Apakah itu per apa istilahnya? Per lembar atau per slot ya? Kalau untuk pembelian saham sendiri itu harganya satu lot. Jadi per lot, satu lot adalah 100 lembar saham. Kalau untuk Bank Jatim sendiri itu harganya sekitar 600-an. Itu per lembar saham. Kalau kita ingin beli, berarti belinya itu satu lot sekitar 100 lembar saham. Jadi 600 dikalikan 100, jadi sekitar 60 ribuan itu. Itu dalam satu lot. Oh, 60.000 satu lot. Iya, sekitar 60 ribu. Untuk pembeliannya itu bisa melalui sekuritas. Nah, untuk kita, ya mohon maaf, Melalui berarti sekuritas. untuk mendapatkan profit atau keuntungan nunggu 1 tahun ya, Mas? Kalau untuk profit itu tidak harus 1 tahun, Pak. Contohnya yang saya lihat tadi ada di saham BRI Syariah, katakanlah. Pemerintah kan memberikan berita bahwa bank syariah yang ada di Indonesia ini mau digabung, mau di merger. Itu tentunya akan menaikkan harga saham. Nah, ketika ada berita itu, biasanya kalau investor itu berbondong-bondong masuk ke saham itu, ke BRI. Nah, bisa juga dalam 1 hari itu kenaikan bisa sampai 20%. Dan untuk maksimal bisa sampai sekitar 30%. Nah, kalau seumpamanya pertanyaannya, apakah harus jangka lama dengan keuntungan? Tidak juga. Karena di 1 hari contohnya kita membeli saham, dan 1 hari pun itu kita juga langsung bisa menjual. Oh, iya, iya. Nah, untuk mengetahui ini Mas, untuk mengetahui misalkan sekarang ini harga di bank mana tadi BRI yang harganya satu slot 600 ya, berarti 60.000 per Iya. 100 lembar. Nah, untuk mengetahui naik turunnya itu kami bagaimana? Kalau ingin untuk mengetahui di naik turunnya saham, itu ada di aplikasi dari sekuritasnya itu, Pak. Ataupun ada aplikasi itu yang namanya RTI Bisnis, biasanya yang digunakan oleh investor itu. Di situ kita bisa melihat untuk update informasi di setiap jam, bahkan setiap detik itu harga saham sedang naik atau sedang turun. Jadi Bapak bisa langsung lihat di situ. Cara menjualnya juga ada ini Mas, ada istilahnya ada apa? Menu. Apa sell Oh atau iya, buy gitu ya. iya betul. Kalau cara menjualnya akan ada sell dan buy, nanti Pak Budi akan dijelaskan dengan teman saya, rekan saya, Mbak Mamel. Oh, Pak Mamel ya. Oh iya, 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 iya. bisa. Mungkin setelah ini, mungkin cukup jelas Pak Budi atau ada pertanyaan lagi? Kalau untuk Oke. cara buy dan sell-nya nanti akan dijelaskan oleh rekan saya. So, mohon maaf Mas, ini ada buy sell berarti sama dengan trading itu ya? Untuk trading apa ini Pak maksudnya? Enggak, saya sempat kemarin diajak temen itu untuk trading, apa forex kalau nggak salah. Itu ada buy, ada sell. Apakah ini sama dengan seperti itu? Oh ya, kalau yang untuk forex ini sama, jadi trading. Perbedaannya kalau forex itu hanya bisa melihat candlestick, candle chartnya itu Pak. Tapi Iya, kalau iya. saham ini selain bisa melihat chartnya, tapi kita bisa melihat dari performa dari perusahaan itu. Jadi lebih jelas gitu Pak kita analisinya. Tentunya di Oh, saham di kuartal 1, keuntungan saham itu perusahaan itu berapa, apakah naik atau turun dengan tahun lalu atau tetap. Kalau forex kan kita tidak bisa melihat apakah mata uang itu mendapatkan istilahnya bukan perusahaan ya Pak, iya betul, tapi betul. ya gambling ya Pak. Mata Jadi kita uang. tidak tahu. Ya justru resikonya kalau kayak gitu menurut saya sangat besar. Dan kalau di saham itu enaknya kan dapat dividen, keuntungan dari perusahaan. Kalau forex kan nggak dapat, Mbak. Iya.
Nah, dividen itu yang dimaksud per tahunnya itu ya, Mas? Iya, jadi kalau untuk dividen itu diputuskan di rapat umum pemegang saham. Nah, apakah harus invest 1 tahun dulu untuk mendapatkan dividen? Jawabannya tidak. Meskipun hanya invest 1 minggu, ketika ada jadwal dividen, itu investor berhak mendapatkan dividen. Sesuai yang dimiliki, saham yang dimiliki ya? Iya, saham yang dimiliki. Meskipun nanti Bapak contohnya di Bank Jatim memiliki saham 1 lot. Dengan contohnya ada orang yang memiliki 1 juta lot. Itu nanti pembagiannya sama, Pak. Tidak ada sama. membeda-bedakan antara yang investor yang memiliki 1 lot saham dengan 1 juta saham. Pembagiannya nanti akan sama merata. Enaknya saham di sini. Oh, wah terima kasih banyak ini. Ini salah, selama ini saya salah menerima info. Karena info yang saya terima, info yang saya terima, jangan pernah main di saham. Loh, kenapa? Saham itu modalnya gede, ratusan juta katanya. Aduh, kalau ratusan juta mana saya dapat duit, saya pikir. Nah ternyata kok ini kok sederhana banget nih. 600 satu slot bisa 60.000. Jadi tergantung dari kita punya duit berapa kan gitu tuh Mas. Iya betul sekali Pak. 60.000 juga sudah bisa dapat saham. Kita bisa melihat gimana sih kinerja perusahaan itu. Kayak direksinya siapa. Kalau pemerintah contohnya yang Pak Jokowi di awal-awal, pemerintah akan khusus di sektor infrastruktur kayak membangun jalan tol. Itu pasti akan ada kenaikan contohnya di sektor konstruksi di kayak Wika, Waskita, ADI itu pasti akan naik. Biasanya kita mengikuti berita sih Pak kalau investor itu. Kalau beritanya apa kayak Pak Erick Thohir bilang BRI Syariah mau merger, ya kita harus invest di situ untuk jangka panjang. Apakah nanti ada grup WA Mas? Jadi untuk mengetahui info-info lebih lanjut itu. Kalau untuk grup WA nanti kita akan bikinkan. Mungkin nanti selesai acara kita akan mengisi feedback form. Nanti nomor teleponnya rekan-rekan yang ada di sini berapa bisa diisi, nanti akan kita masukkan. Ya mohon petunjuk Mas. Saya ini orang awam, jadi memang belum mengenal banyak tentang dunia seperti ini. Oh ya, siap-siap. Ya, terima kasih Pak. Ya, kita juga akan mengedukasi. Tujuan kita emang Rat Project ini mengedukasi gimana sih tentang saham dan tentang investasi yang lainnya. Terus ini kalau misalkan kita mengajak teman, apakah ada ini? Ada seperti bonus yang lain-lain atau bagaimana? Atau tidak ada apa-apa? Nah, untuk bonus terkait untuk ngajak temannya nanti kita akan bahas ya Pak. Itu di sesi selanjutnya kita akan bahas dulu di bagaimana saham ini. Mungkin, oke, siap. Gitu. Oke, untuk siap. Mbak Mamil nanti mau jelaskan masalah tradingnya itu ya. Wah ini menarik sekali ini masalah trading. Oh iya. Oke, terima kasih Mas. Ya, terima kasih Pak Budi. Mas Kurnia ya. Ya, saya Mas Kurnia Pak. Oke, salam kenal ya Mas ya. Ya, salam kenal Pak Budi. Ya, silakan Pak Mamil. Ya, terima kasih Pak. Mungkin teman-teman yang lain ada pertanyaan atau ada jawaban tambahan dari Mbak Mamel ini. Saya ada pertanyaan juga Pak. Halo? Halo, iya silakan dengan Mas Genta. Iya, saya sebagai pemula belum tahu bagaimana cara menghadapi fluktuasi pasar setiap niat lancar itu, gitu Pak. Oh iya, betul. Ya terima kasih pertanyaannya. Tak melihat apa? Ya terima kasih pertanyaannya Mas Genta. Nah iya, di sini untuk melihat fluktuasi pasar ya Mas. Kalau untuk di saham sendiri itu ada 2 analisa Mas. Namanya ada fundamental, ada teknikal. Nah, kita bisa menggunakan dua-duanya ini. Kalau yang teknikal itu adalah menggunakan chart itu kayak candlestick namanya. Jadi kita bisa lihat di situ. Tapi kalau untuk satunya itu adalah teknik analisa fundamental. Nah, fundamental ini adalah terkait untuk pemberitaan laba dari perusahaan berapa di kuartal 1, kuartal 2, kuartal 3, kuartal 4. Biasanya kalau yang teknik fundamentalnya bagus, pasti akan chartnya akan naik.
atau bisa dengan dikombinasikan. Tapi kita kembalikan lagi, kalau seumpamanya tujuan investasinya jangka panjang, itu hanya menggunakan teknik fundamental. Kata kita lihat kalau fundamentalnya bagus, profitnya bagus, pasti kenaikan harga saham setiap tahun itu pasti akan naik. Gitu Mas. Jadi ada dua analisa, ada teknik fundamental, ada teknik teknikal di sini. Untuk gimana cara-caranya teknik fundamental dan teknikal nanti akan kita jelaskan di bagian selanjutnya. Aduh. Gimana Mas Genta? Ya, terima kasih Pak. Oh iya. Terima kasih Ya. pertanyaannya Mas Genta. Terus di chat ini ada pertanyaan dari Mas Surya. Sekuritas apa yang terbaik dan bagaimana mendapatnya? Nah, untuk sekuritas nanti akan kita bahas karena ada banyak sekali sekuritas. Dan bagaimana mendaftarnya nanti akan dijelaskan oleh Pak Mamel. Itu Mas, nanti akan dijelaskan oleh Mbak Mamel bagaimana cara mendaftarnya. Terus ada pertanyaan dari Mas Faizi. Bagaimana cara memilih saham yang akan kita pilih untuk investasi? Ada trik khusus nggak untuk memilih? Jadi begini, kalau untuk pemula saham pemula ini, kalau ingin investasi saham, itu yang seperti saya jelaskan tadi, lebih amannya memilih saham-saham LQ45, yaitu 45 perusahaan yang dipilih oleh Bursa Efek Indonesia yang kompeten, yang 6 bulan sekali diperbarui. Nah, itu ada 45 perusahaan. Pak Faizi ini bisa memilih saham-saham di situ. Contohnya kayak Bank BCA, Bank BRI, Bank Mandiri. Itu Pak Faizi bisa memilih untuk investasi di saham-saham itu. Nah, terus ada pertanyaan lagi dari Mas Fatur Rosid. Izin bertanya, saya pernah mendengar adanya jenis saham gorengan. Nah, katanya ini sangat menggiurkan karena kenaikannya terkadang sangat tinggi. Apakah jenis ini aman untuk pemula atau lebih cocok untuk orang yang fast moving untuk sering jual dan sering beli? Contoh perusahaan yang termasuk gorengan ini apa aja, Mas? Terima kasih pertanyaannya, Mas Fatur. Jadi betul sekali, kalau di Bursa Efek itu ada namanya saham gorengan. Apa saham gorengan itu? Jadi saham yang istilahnya perusahaannya itu rugi, tapi harganya tetap tinggi. Nah, ini adalah saham gorengan dan transaksinya kecil biasanya. Memang kalau saham gorengan ini untungnya itu sangat besar, tapi kerugiannya juga sangat besar karena tidak bisa dianalisa. Nah, di sini siapa yang menggerakkan saham gorengan ini? Di sini ada Bandar. Makanya kalau untuk aman untuk pemula, saya sarankan tidak aman untuk pemula. Karena untuk pemula sendiri, saya sarankan juga menggunakan saham-saham LQ45 karena masih pemula. Kalau udah jago bermain saham, mungkin bisa dicoba menggunakan saham gorengan ini. Tapi kalau untuk pemula, saya sarankan jangan dulu untuk bermain saham gorengan. Untuk perusahaan yang termasuk saham gorengan ini apa aja, Mas? Nah, kalau untuk saham gorengan ini apa aja? Banyak contohnya. Contohnya ada mungkin di sini ada yang mengenal Bumi Resource ya. Dulu itu Bumi Resource itu harganya sempat sampai 500 per lot saham. Tapi keuangannya rugi, tapi harganya kok tinggi. Akhirnya yang investor saham di situ akhirnya harga saham ini dari 500 diturunkan ke 300 sampai sekarang di 50 per lot saham. Nah, kalau saham sendiri minimal adalah harga minimal itu 50 dan tidak bisa turun lagi. Nah, itu kalau 50 udah nggak bisa dijual, udah nggak bisa dibeli. Nah, ini merupakan contoh saham gorengan. Maupun saham tele tadi yang ada di berita, Teleshop tadi, itu fundamentalnya jelek, perusahaannya merugi, tapi kok harga sahamnya kok tinggi, tidak sebanding. Nah, untuk bagaimana tahu cara apakah nilai buku dengan harga saham ini sesuai, nanti itu akan kita bahas. Kalau teman-teman di sini udah
mendalami pondasinya, yaitu apa sih saham itu. Terima kasih pertanyaannya Mas Fatur. Ada tanggapan Mas? Atau ada pertanyaan dari teman-teman yang lain? Silakan, kalau ingin tanya, kita sharing-sharing di sini. Tidak ada salah dan tidak ada benar. Kita sama-sama belajar lah di sini. Mungkin ada tambahan dari Mbak Mamel sembari menunggu untuk pertanyaan-pertanyaan yang lain. Oke, kedengaran ya suaranya ya? Selamat pagi rekan-rekan. Oke, selamat pagi Mbak Mamel. Kedengaran ya suaranya? Dengar Mbak. Oke, sebelumnya perkenalkan dulu, saya Mamel Sabrina. Ini saya sekarang posisinya sedang bekerja di perusahaan sekuritas yang tadi teman-teman banyak nanya. Itu saya kerja di nilai aset sekuritas. Kemudian untuk di pasar modal saya sudah praktek dari tahun 2016, tapi juga sampai sekarang juga masih terus belajar. Karena di pasar modal itu kita fleksibel dan istilahnya berubah-ubah terus setiap tahunnya. Karena setiap tahun memiliki ciri khasnya masing-masing. Jadi saya juga masih belajar. Nah, mungkin kebetulan di sini posisinya saya sudah mendapatkan info terlebih dahulu dari rekan-rekan yang ada di room ini yang masih baru banget, yang masih pemula, yang masih baru ingin kepo-kepo awal-awal gitu kan di pasar modal. Terima kasih.